Shalom, 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 shalom. Good morning and welcome to Morning Breakfast with God. We hope that you had a good rest last night. Amen. And you're ready for the day and the week ahead, the rest of the week ahead. Right? Welcome, to our morning breakfast. This is something that both of us, Pastor Meta and Mayu, we really enjoy doing. And we hope that this dual language is helping those who are in English and in Bahasa. So I'd just like to say good morning to Mom in Jakarta. Morning, Mom. Shalom, shalom. And good morning to all our friends all over the place, wherever you are. We have you in our prayers. If you are entering any restricted area, any dangerous area and all that, let us know so we can keep you in our prayers. Yes, also. of course. Right? For those who have been requesting for prayers, we always have you in our prayers. It's always in a list somewhere that we are putting it on, that we continue to pray for you. Amen. Anything, just keep up to date. Let us know if you want to chat with us also here, but do it in the main chat, because if you do it from your watch party and all that, we won't be able to see it. Yeah. So as we prepare for this morning, we'll go into prayer in a while. We'll let Pastor Emma do the translation to Bahasa first. Shalom dan selamat pagi untuk saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa bersama kami Pastor Meta Emayu di pagi yang indah, pagi yang luar biasa sekali melalui program gereja kami GKA Holy Ministries dalam program Morning Breakfast with God, atau kami katakan sebagai kebaktian pagi kita melalui renungan pagi hari. Haleluya. Ya, untuk yang baru pertama mengikuti program ini, nanti kami akan memberikan beberapa informasi seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Meta juga sudah memberikan informasi dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk memberikan informasi yang sama. Tetapi sebelum itu, kami Pastor Meta Emayu rindu untuk mengundang kita semua terlebih dahulu pada pagi hari ini. Yuk, sama-sama kita siapkan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Biarkan tangan Tuhan yang menuntun kita untuk mengerti firman-Nya dengan sangat indah. Amin. Haleluya. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Yeah, let's start with prayer. Amen. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Selamat pagi Tuhan Lord, we come to you in Yesus. thanksgiving Amen. for the blessings that you laid out for us in this day and week. Yes, Lord. Lord, we thank you, Lord, that you have kept every one of us safe, restful, and in peace through our Amen, whole night. Jesus. So, Lord, we thank you, Lord, that you're going to bring a great message for us today. Yes, Jesus. A message which we, all of us, including the best of us, still haven't perfected yet, Lord. So, Lord, forgive us when we fail in this, but continue to work through us and the Holy Spirit to bless us so that we can carry this out well and be proud Amen. For you, Lord. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Haleluya, amin. Baik, Pastor Meta sudah menyapa tadi beberapa saudara terkasih secara keseluruhan tentunya, baik dari Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara yang kembali sudah menghubungi kami melalui apapun yang telah kami sharekan ya, melalui Instagram, inbox di dalam Facebook ini sendiri atau email dan yang lainnya. Terima kasih untuk bisa sama-sama kita bekerja sama, untuk kita boleh sama-sama bergandeng tangan, untuk kita boleh memberitakan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Amin. Ya, informasi yang kami ingin berikan untuk yang baru pertama kali mengikuti program ini tentunya. Kami melakukan program Morning Breakfast ini atau kebaktian pagi melalui renungan pagi hari ini setiap hari Senin sampai Jumat jam 7.30 pagi waktu Malaysia dan 6.30 pagi waktu Indonesia tentunya. Kenapa harus dua negara ini? Karena kami berada di Malaysia, jadi kami melakukannya dalam timing Malaysia juga. Nah, kami juga menggunakan dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris tentunya, dan kita akan membawakan dua worship dalam setiap program ini, di awal dan di akhir dari program ini. Dan juga tentunya ada beberapa informasi mengenai kegiatan pelayanan gereja kami untuk bisa diberikan infonya nantinya di akhir dari program ini. Jadi mari saudara terkasih, saatnya kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian kita di pagi hari ini terlebih dahulu. Untuk yang masih di rumah bersama keluarga tentunya, ajak semua keluarga berkumpul, kita bergandeng tangan, kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Meta tentunya. Ya, pujian kita akan diawali oleh pujian yang berjudul King of Kings. Wow, ini luar biasa sekali. Seperti biasa ya, Pastor Meta akan say thank you dulu. Saya akan mempersiapkan pujian kita dan kita akan masuk dalam pujian kita. Silakan Pastor Meta. Yeah, so today we'll start with one praise song and then we'll finish with another praise song later. Yes. The ones that we usually start with is in English, and this is King of Kings. Amen. This is by Hillsong, and it was written by Brooke
Lingard Wood, Scott Lingard Wood, and Jason Ingram. And this is also produced by Michael Guy Chislett and Brooke Lingard Wood. Yeah. I mean, this is an amazing song. King of Kings is something that we sing very often, right? Yeah. Because it's something that shows us who is the king of all kings of this world, right? Amen. It doesn't matter who they are, no matter how great they are, there's one greater than them because he's the one that's closest to the Father. Amen. And he's the one that is helping us have connection to the Father. Haleluya. So let's get into this amazing praise song. And after that we'll get into the word. Ya, baik saudara terkasih, saatnya yuk kita akan masuk dalam pujian kita dan sekali lagi King of Kings. Haleluya. Amen, Jesus. Amen, Lord. Amen, Jesus. Amen. In the darkness, we were waiting without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from the dawn of endless glory to a cradle in the dirt. Amen, Jesus. Amen. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Amen, Jesus. To reveal the kingdom coming, to the reconcile the lost, to redeem the whole creation, unified despise the cross. For even in your suffering, you saw to the other side, knowing this our salvation, Jesus for our sake you died. Amen, Jesus. Amen, Lord. Amen. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Yes, Lord. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb has conquered death. In the dead was from their tombs, all the angels stood in awe, for the soul of who's come to the Father are restored, and the Church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now the gospel truth of hope shall not heal, shall not break. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the Lamb
Haleluya. Amen. 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 Wow, 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 wow. Pujiannya sangat luar biasa sekali. Ya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung melalui Facebook, YouTube, Instagram, dan juga untuk semuanya yang boleh hadir di Watch Party juga. Saatnya yuk kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran akan firman Tuhan yang menuntun kita di sepanjang hari ini. Silakan Pastor Meta. So today's message comes from Book of Romans, chapter 12, verse 14. And the title is "Do Not Curse." Wow, I mean, I grew up in an environment where everybody curse, Wow. right? And yeah, some people say, I don't curse. No, but the minute you go, Jesus Christ, that's already cursing. Actually, it is. Right? You're using God's name in vain, as we call it, right? Some people use other words. They don't use bad words. I mean, they don't use the 4-letter words. They have a different kind of 4-letter words, that doesn't sound so bad. Or rather, to some people, that's normal, right? And I've watched some movies where, it's in the future and they don't say the word, the 4-letter, they go frag, they go other Bahasa-bahasa yang berbeda yang dipergunakan. yeah, but we know what that means, right? Yeah. We know that one. And what God is saying here is do not curse. He didn't say don't use that 4-letter word. He didn't say use that 3-letter word. He says do not curse. And there's a lot of times we do curse, right? Even the best of us. Some of us may not say that word in the anger mode. We might say it in the softer mode. Any version of it is a curse. Yeah. Like we are cursing something, right? And it says here in the ERV that I'm going to read, and then the NLT, it says here in Romans chapter 12, verse 14, wish only good for those who treat you badly. Ask God to bless them, not curse them. Right? In the NLT, it says, bless those who persecute you. That means those who attack you, right? Don't curse them. Pray that God will bless them. Wow. Right? Here in the verse, if you look at it, it's pointing at people, right? At somebody who has treated you badly or something. But it could be a situation. It could be any situation that has brought you into a situation that, it looks like people who put you there, right? I mean, sometimes people do certain things that put you in the situation that is in the manner, but you cannot blame them because it's you who choose that path, right? You choose to do it. So this is something that we're going to go and talk further, right? And in this verse here, Paul begins a new set of commands, right? Detailing what life in Christ on this side of eternity, right, is supposed to look like. Taken together, it paints a picture of a Christian life. So this is the one that Paul starts with, right? He says in verse 14 here of Romans 12, he says, wish only good for the people who treat you badly, right? Do not curse them, bless them instead. And this is something we have to learn how to do better. Yeah. Yeah, I think we wait for Pastor Emma to catch up, then we go deeper into it. Ya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama saatnya kita membuka firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Seperti biasa, di sini saya sudah menyediakan yang punya saya ya. Saya yakin yang masih di rumah juga sudah memegang Alkitabnya masing-masing untuk kita boleh sama-sama membukanya. Dan juga boleh menggunakan smartphone di dalam versi terjemahan baru. Jadi mari sama-sama kita membukanya melalui Roma 12 ayatnya yang ke-14. Dan tema firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita terima, kita dalami, kita pahami dengan sangat mendalam ini akan membawa kita untuk mengerti jangan mengutuk. Wow. Kalau tadi Pastor Meta sudah mengatakan do not curse. Pastor Meta sendiri sudah mengatakan juga dan menjelaskan juga ya bahwa banyak sekali di sekitar kehidupan yang berada di tengah-tengahnya pada saat ini yang Pastor Meta alami, itu banyak sekali orang-orang yang
bisa dikatakan mengutuk, walaupun mungkin tidak menggunakan kata-kata kutukan tadi ya Pastor Meta ya, tidak menggunakan kata-kata yang parah, tidak menggunakan kata-kata yang buruk, tidak menggunakan kata-kata yang istilahnya menyakitkan hati ya, tetapi tujuan di balik perkataan itu adalah mengutuk sesuatu keadaan seseorang atau yang lainnya. Nah, padahal kalau kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang percaya khususnya, sangat luar biasa sekali, dan inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa sih yang dikatakan? Yuk sama-sama kita baca dalam Roma 12 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Wow. Kalau tadi kita sudah mendengar atau kami sudah menyampaikan banyak sekali perkataan yang mungkin bukan perkataan kutukan, yang mungkin bukan perkataan yang menyakitkan, atau bukan perkataan yang buruk yang keluar dari mulut kita, tetapi tujuan atau sesuatu hal dibalik dari hal itu, dibalik dari perkataan atau kata-kata itulah juga sangat penting, dan ini juga menjadi acuan yang harus kita lihat, yang harus kita teliti. Karena di dalam firman Tuhan itu sendiri tadi sudah dikatakan bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dalam arti berkatilah siapa yang menganiaya saya, kita. Ini mungkin Pastor Neta tadi mengatakan tujuan ini mungkin ditujukan hanya kepada orang atau manusianya atau pribadinya, tetapi sesungguhnya penganiayaan pada saat-saat ini, pada akhir-akhir zaman ini, bukan hanya terjadi kepada diri pribadi ataupun seseorang ataupun manusianya, tetapi penganiayaan ini juga justru terjadi di dalam pergaulan, di dalam hubungan persahabatan, di dalam hubungan hal yang lain, rekan kerja atau yang lainnya. Jadi ini juga yang harus dipahami, bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi jauh di dalam perkataan itu sebenarnya ada sesuatu hal yang harus lebih kita teliti lagi sebetulnya. Mari kita pahami dengan lebih dalam lagi apa yang dimaksud dan apa arti dari firman Tuhan ini. Pastor Meta tadi sudah mengambil dua versi di dalam bahasa Inggris, di dalam versi NLT dan juga versi ERV. Nah, dalam penggunaan versi ERV di sana dikatakan berharap hanya yang baik untuk mereka yang memperlakukanmu dengan buruk. Jadi setiap hal yang memperlakukan kita dengan buruk, berharaplah selalu yang terbaik bagi semuanya. Dan selanjutnya di sana dikatakan, mintalah kepada Tuhan untuk memberkati mereka dan bukan mengutuk mereka. Wow, ini lebih halus, lebih on the dot gitu kan istilahnya ya, lebih terarah dengan bahasanya, dengan penggunaan perkataannya yang membawa kita semakin lebih mengerti lagi tentang firman Tuhan ini. Nah, kalau kita melihat di sini adalah perkataan Paulus yang memulai satu perintah baru yang mengatakan kepada setiap pribadi-pribadi bahwa kehidupan kekekalan di dalam Kristus itu, inilah yang harus dilukiskan. Inilah yang harus dipraktekkan, inilah yang harus dilakukan, dan ini adalah gambaran dari sebuah kehidupan kekristenan. Kita katakan demikian ya, kehidupan dari kekristenan, bicara tentang keimanan, bicara tentang orang percaya, bicara tentang pribadi anak-anak Tuhan. Jadi Rasul Paulus pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kehidupan kita sebagai kehidupan kekristenan, anak-anak Allah atau orang percaya, ini kita kembali kepada gambaran kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan kekekalan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kekekalan yang seperti apa? Apa sih yang Tuhan mau dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita pahami dan kita lakukan? Yuk kita dengarkan lebih lanjut. Silakan Pastor Meta. Yeah, so if we look at this situation, right, followers of Jesus should be seen as those who love and take care of each other. Yeah. In powerful and self-sacrificing ways, we should be the ones seeing that we care and we love for people. Yes. Right? This new command, however, it can be also applied to how believers interact with unbelievers. This is focused a lot on unbelievers, but it also focuses on the believers inside the church, right? It's possible that Paul is referring to
persecution for the sake of Jesus Christ. That Pada means masa itu because ya. of Christ, because we follow Jesus Christ, we get persecuted. People will talk bad about us, people will say things about us, you know. But the same principle applies to any situation where we are treated badly. Right? Yeah. So, if we go back to the verse, it says in the ERV, it says there, ask God to bless them, not curse them. Right? Or if you really read in NLT, it says, pray that God will bless them, do not curse them. Right? Yeah. Now, it's very clear. With God, it's black or white. There is no gray area. If you pray and say, God, strike down that whatever, illness, you are telling God to curse whatever it is, your sickness or whatever, right? I do not know. I mean, when I got this message, now I don't pray strike that down, strike that down. I say, God bless everything. Even if the sickness is there, bless it. Because God says, whatever comes against you, you should bless it. Yeah. He didn't say, curse the bad things and bless the good things. No. Yeah. You look very clearly here, this is a new commandment. Amen. I mean, in the Old Testament, you see David's going, my God will strike you down, my God will destroy you. But that's the Old Testament where, you know, God was very angry and God will strike people down. But God now has become a very different God. He is a loving God now. Right? And He's going to love you no matter what. There's not going to be a time where He's going to strike you down because of Christ. Yeah. Right? So because of this, now, it is possible that, you know, what Paul is saying, that people out there might curse you, might strike you down with illness, with whatever. You should bless the situation. Right? Yeah. In the normal instinct, of course, is to do the opposite. Right? We feel that we feel the natural desire to, you know, to curse those who hurt us and to avoid doing good for them at all costs. I mean, imagine if somebody treat you badly. What are you going to do? To hell with them, lah. Right? We always say, to hell with them. Go to hell. Right? We think that it's okay to say, but God made it very clear in this verse through Paul. It says, bless them, do not curse them. Right? Yeah. So believers who follow Paul's teaching here instead will stand out in almost every culture. It doesn't matter where you are, what culture. They will also be imitating both Jesus' words and His example. That means Jesus said, bless you. Right? And if it's something you cannot say good, you say, the Bible says this, do not strike people down, bless them, right? I mean, even Jesus carried the principle even to the extent of praying for the well-being of His enemies. Yeah. I mean, God, just think about how Jesus prayed for the people that were going to torture Him. He says, forgive them for they don't know what they are doing. Oh my God. If somebody is torturing me, I'll be screaming back at them and yelling at God to strike them down with lightning, okay? But Jesus was blessing them. Right? So I believe that, you know, while it's true that this makes a powerful statement to unbelievers, we can also practice this with each other. Yeah. Not just unbelievers, but also within the church. Sometimes other believers don't follow Paul's teaching. Doesn't matter. We should know that now, based on Romans here that we are reading, we can become hurtful to each other. Yeah. Right? In big and small ways. We can be, right? Nothing communicates sincere love back to a brother or sister who is being hurtful than doing good for them. And refuse to strike them back. Do not, if you cannot behave in that manner, step back. Don't say anything bad, just step back. Yeah. Let them do whatever they need to do. But continue to pray positive. Don't pray in the negative. Always go. That's why it's very clear. Pray and bless them. Yeah. Don't say, God, you know, that person is like that, you know, take away that pain, take away that what badness in their heart, that darkness. No, that's not blessing. God bless them with good health, bless them with good. That's blessing. We'll go into the deeper part about how to do that in the comings. But this is very clear. God is saying through this verse to us, it's black or white. There's no gray area. Yeah. You either curse or you bless. If you don't bless, that means you're cursing. If you don't curse, it means you're blessing. So it's very, very clear. There's no middle ground. God, I didn't say anything, but I don't want to say anything good. You don't say anything good, you're cursing the person. It's very, very clear here. 1 or 0. No half.
Okay. Iya, baik saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi di awal telah disampaikan bahwa ini adalah perkataan Paulus yang mengingatkan kita sekali lagi di pagi hari ini bahwa kehidupan kita sebagai kekristenan atau anak-anak Tuhan dan sebagai orang percaya tentunya harus kembali kepada kehidupan kekekalan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini melalui Roma 12 ayat yang ke-14 ya. Nah, sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu haruslah dilihat sebagai kita yang saling mencintai, kita yang saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ini adalah simbol dari kasih itu sendiri. Ini adalah simbol dari Tuhan itu sendiri, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Dan kita sudah sama-sama mengetahuinya sebagai seorang Kristen. Katakan demikian ya, sebagai seorang Kristen kita sudah sama-sama mengetahui bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, sebagai pengikut Yesus yang sudah dipulihkan, yang sudah ditebus dengan lunas, tentunya kita juga harus mengerti kalau Allah itu kasih, kalau Yesus itu adalah kasih, berarti dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus ada rasa saling mencintai atau mengasihi itu sendiri, dan juga menjaga antara satu dengan yang lainnya. Dan ini dengan cara yang kuat. Kuat di sini bukan berarti dipegang, nggak boleh ngapa-ngapain, bukan. Dan kuat di sini dalam arti kita mengasihi mereka dengan tulus, tanpa syarat. Kita mengasihi mereka dengan sepenuh hati kita. Nah, kalau kita sudah mengerti dalam posisi ini ya Pastor Meta, tadi dalam Roma 12 ayat ke-14 dikatakan jangan mengutuk tetapi berkatilah. Nah, inilah yang dikatakan kita mampu memberkati mereka oleh karena kasih itu. Sehingga kasih itulah yang akhirnya tidak mengizinkan kita untuk mengutuk mereka. Inilah kehidupan kekristenan yang seharusnya kita miliki. Dan di samping dengan cara yang kuat mengasihi, kita juga punya rasa rela berkorban di dalam melakukannya. Dalam arti untuk melakukan selalu kebaikan demi kebaikan di saat kita tersakiti, kita tetap melakukan senyuman-senyuman di saat kita dihina, di saat kita ditekan, tentu tidak mudah. Inilah yang dikatakan berkorban. Berkorban di sini artinya adalah kita tetap terus melakukan yang terbaik, kita tidak melihat kesakitan kita tidak melihat penganiayaan yang kita terima, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Inilah pengorbanan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dalam sekali kalau kita, mungkin perkataan cukup sederhana ya Pastor Meta, jangan mengutuk. Ya kan, jangan mengutuk, berkatilah. Sederhana sekali. Yes, jelas sekali. Tetapi kalau kita pahami lagi bahwa di dalam hal tidak mengutuk, ini ada kekuatan yang harus kita miliki. Dan di dalam hal memberkati, ini ada hal pengorbanan yang harus kita lakukan. Jadi untuk bisa mengerti bagaimana kita tidak mengutuk, kita harus mempunyai kasih. Bagaimana kita tetap memberkati mereka di saat mereka mengasihi, kita harus punya perasaan atau kita harus punya pribadi yang rela berkorban. Jadi kalau ditanya, iya tapi gimana caranya gue gak bisa ngutuk dia, gimana caranya gue gak bisa ngeluar kata-kata yang gak jahat, atau gak, dia tuh jahat banget sama gue. Kasih menutupi segalanya. Inilah perasaan yang kuat yang harus kita miliki. Gimana caranya memberkati kalau dia tuh selalu aja bawa gue kepada hal-hal yang jelek banget. Seperti Tuhan mengorbankan dirinya bagi kita, itu juga yang harus kita miliki, sehingga kita bisa tetap memberkati mereka yang menyakiti kita. Ya, dan ini adalah perintah yang satu perintah, boleh dikatakan satu perintah. Ya, Pastor Meta, ini boleh dikatakan satu perintah karena firman Tuhan itu sendiri yang mengatakan kepada kita. Seperti halnya kita ngomong sesuatu kepada Pastor Meta, walaupun lembut bahasanya, ya saya sering mengatakan kepada Pastor Meta, buatin kopi dong sayang. Bahasanya lembut saja, tetapi itu adalah bagian dari sebuah perintah. Bagian dari sebuah perintah yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan kata-kata meminta pertolongan. Jadi ini merupakan satu perintah juga yang harus kita pahami, bahwa firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal itu. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang terutama berinteraksi dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam
Dalam arti di sini bukan berarti orang-orang yang tidak mempunyai agama atau apapun, tidak. Untuk seluruh umat manusia, tidak terlepas apapun itu. Saya katakan di sini orang yang tidak percaya bukan hanya membicarakan tentang agama, bukan hanya membicarakan tentang kepercayaan, tetapi ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus untuk memberikan dan melakukan hal ini, berinteraksi kepada setiap orang, setiap keadaan, setiap situasi. Itu berarti kepada kesemuanya. Ini yang saya katakan orang tidak percaya. Jadi melakukan hal ini bukan hanya kepada orangnya saja, atau bukan hanya kepada si entu, si A, tidak. Kadang-kadang situasi, ya kan, membawa kita kepada satu hal yang kok kayaknya gue asing banget ya di sini. Kok kayaknya gue nggak enak banget ya di sini, nggak diterima ya di sini. Ini situasinya, keadaannya. Nah, oleh karena keadaan itu akhirnya kita mengutuk. Akhirnya kita mulai tidak menyukai keadaannya. Nah, ini juga merupakan sesuatu hal yang boleh dikatakan tidak percaya. Jadi mari kita sebagai orang-orang dan anak-anak Tuhan terkasih, berinteraksilah dengan kasih itu sendiri, dengan rela berkorban itu sendiri, terutama kepada ketidakpercayaan atau orang-orang yang tidak percaya di sekitar kita. Kalau kita lihat kembali kepada firman ini, mungkin Paulus pada saat itu mengacu kepada apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Ya kan, dicaci, dimaki, dilempari batu, wow, kita sama-sama mengetahui apa yang Yesus terima. Ya kan, mungkin mengacu kepada situasi itu. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan bukan hanya berlaku kepada satu situasi saja. Ya kan, dalam arti maksudnya orang yang menghina kita tentang keagamaan kita, orang yang menghina kita tentang kepercayaan kita, itu saja yang kita sayangi. No. Ini berlaku kepada setiap dan semua situasi. Kalau tadi saya sudah mengatakan, dimanapun engkau berada, apabila situasi itu tidak menyenangkan buatmu, apabila situasi itu berbeda dari apa yang engkau harapkan, di situ juga engkau harus berlaku yang sama. Kalau engkau tidak mampu atau engkau belum mampu, Pastor Meta tadi mengatakan step back, pulang aja, gitu ya kan, pulang aja daripada kita melihat hal-hal yang akhirnya membawa kita dalam kejatuhan. Kalau kita merasa tidak siap, aduh kayaknya gue nggak bisa deh di sini, pulang. Yes. Gitu loh. Kalau kita bicara tentang situasinya ya Pastor Meta, kalau kita bicara tentang keadaannya ya kan, kita merasa di situ membuat kita tidak nyaman, kita berada di situ membuat kita tidak suka cita, kita berada di situ membuat kita melihat satu hal-hal yang buruk demi keburukan sehingga akhirnya membawa kita dalam kejatuhan. Pulang, step back, keluar dari situasi itu sehingga tidak memancing engkau untuk jatuh di dalam situasinya. Kalau naluri normalnya manusia kan, pasti dong kalau kita ngelihat satu kejelekan yang keluar tuh yang dari mulut kita udah istilahnya udah habit gitu loh, istilahnya udah mengalir dia begitu. Ih, kenapa sih dia begitu? Itu kan juga satu perkataan curse ya Pastor Meta gitu loh, satu perkataan yang mengutuk ya kan. Kalau kita, makanya tadi di awal kita katakan bukan perkataannya mati lo, bukan begitu. Maaf kata ya, saya minta maaf dalam penggunaan bahasa yang saya lakukan. Tetapi dengan kita mengatakan dan melihat sesuatu hal yang tidak enak dan kita kenapa sih begitu? Nah, ini juga sudah masuk dalam situasi yang membawa kita kepada kejatuhan. Ya. Jadi ini yang harus kita hati-hatikan. Jadi bukan hanya perkataan kata demi katanya ya, tetapi apa yang poinnya yang membawa kita kepada kejatuhan itu yang harus kita jaga, yang harus kita teliti dengan baik. Jadi yuk, kalau kita mengalami hal-hal seperti itu tadi, step back, mundur. Tetapi orang percaya yang mengikuti ajaran Paulus di sini kan biasanya menonjolkan hal-hal dalam masing-masing budayanya sendiri ya, dalam arti cara-cara mereka ya kan, bagaimana mereka menyikapinya. Tapi saya mau katakan, apapun itu budaya ataupun kebiasaan ataupun habit yang boleh dikatakan banyak orang ya Pastor Meta ya sebagai alasan ya. Saya mau katakan atau kami mau mengingatkan di sini bahwa yuk kita sebagai orang-orang percaya, mari kita meneladani kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kalau Yesus sendiri menjalankan satu prinsip, bahkan kita melihat dengan sangat jelas dalam firman Tuhan ya, bahwa Yesus sendiri juga sampai berdoa loh untuk kesejahteraan musuh-musuhnya. Dia sampai berdoa untuk tetap apapun yang dia terima, keburukan-keburukan yang dia terima,
dia tetap berdoa untuk musuh-musuhnya mendapatkan yang terbaik. Dan ini sama-sama kita juga boleh mengingat apa yang diperkatakan Yesus di saat dia disalibkan. Ya kan? Nah ini juga yang harus kita lakukan. Nah, pribadi kalau tadi Pastor Meta sudah membawa kita kepada satu titik di mana kita berdoa misalnya ya. Banyak sekali dari kita yang ya mungkin kita nggak ngomong langsung sama pribadinya ya dengan orangnya yang kita sebel gitu ya. Tetapi begitu kita berdoa kita bilang, Tuhan, aku tuh kesel banget sama dia. Engkau yang harus begini Tuhan. Engkau lakukan seperti ini Tuhan. Kita tidak kita tidak melakukannya kepada orangnya, tapi kita menyuruh Tuhan untuk mengutuk orang itu. Kita menyuruh Tuhan untuk mengutuk keadaan itu. Oh Tuhan, karena aku nggak diundang ke acara itu, biarin acara itu Tuhan. Jangan jadikan acara itu baik, jangan jadikan acara itu terkenal. Ini perkataan yang tanpa sadar kita pergunakan di dalam doa kita. Yes. Jadi mari yuk. Kalau Tuhan sendiri mengatakan jangan mengutuk dan berkatilah, itu berarti dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan kedukaan, dalam keadaan apapun, itu tetap harus kita berkati. Hah? Amen. Kalau dibilang gini, berarti kalau saya sakit penyakitnya harus no, jangan salah mengerti. Jangan salah mengerti saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang sakit, ya illness, kita bicara dengan demikian, diberkati itu bukan berarti kita meminta Tuhan untuk memberkati penyakit itu untuk tetap berada dalam tubuh kita, untuk kita menikmati penyakit itu, bukan. Tetapi kita katakan memberkati di dalam kesakitan yang kita miliki adalah agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati kita untuk menghadapi situasi ini sehingga keimanan kita semakin tumbuh untuk mengalahkan rasa sakit itu. Karena oleh iman, oleh percaya, Tuhan memberikan mukjizatnya untuk mengangkat penyakit itu. Ini yang dikatakan memberkati di saat dalam kesakitan, di dalam kesakitan atau illness kita. Ya. Jadi bukan berarti kita berkati penyakitnya untuk berarti penyakitnya disayang-sayang dong, kan diberkati gitu kan, disayang-sayang. Jangan kutuk. Tapi jangan mengutuk. Gitu loh. Diberkati dalam arti yes Tuhan saya terima ini, tetapi saya percaya berkati kita sebagai pribadinya untuk mampu melewatinya. Nah ini yang harus dimengerti dengan baik sehingga kita boleh paham ya. Jangan salah arti bahwa harus memberkati penyakit pun harus diberkati. No. Jangan salah paham akan hal itu. Jadi yuk mari kita pahami dengan baik lagi. Sekali lagi yang kami ingatkan, mempraktekkan hal ini tidak mengutuk dan memberkati bukan hanya kepada individu atau manusia dengan manusia, tetapi dengan keadaan, dengan situasi, dengan hal apapun yang terjadi di sekitar kita. Jadi ayo mari kita kaji dengan lebih dalam lagi apa sih yang udah salah yang kita lakukan. Ada kekeliruan gak sih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, pergaulan kita, tingkah laku kita sebagai orang percaya di dalam mempraktekkan akan hal ini. Jadi kita bisa aja saling menyakiti dalam hal besar, dalam hal kecil. Gampang kok, gampang banget kok untuk menyakiti. Dan gampang juga untuk tersakiti, karena kita adalah manusia-manusia yang penuh dengan kesensitifan. Jadi menyakiti dan tersakiti untuk hal yang besar dan kecil itu sangatlah mudah. Dan bisa saja dilakukan kapan aja, dalam situasi apa aja. Tetapi untuk menyampaikan satu kasih, wow, ini yang harus kita pertanyakan. Kembali kepada saudara kita laki-laki, kembali kepada saudara kita perempuan, ya kan, mau bicara saudara kita laki-laki ini bukan bicara sedarah saja ya, tetapi saudara kita laki-laki dan perempuan ini juga bicara tentang saudara seiman di sekitar kita. Jadi apapun keadaanmu, situasimu, siapapun yang berada di dekat engkau yang menyakiti engkau, sekalipun berat untuk engkau lakukan, tetaplah berbuat baik. Dan jangan lupa, walaupun kau berbuat baik, jangan lupa juga tetap memberkati mereka. Bagaimana caranya kita bisa berbuat seperti ini? Bagaimana caranya kita bisa melakukan hal ini? Yuk, ada 3 langkah. Seperti apa yang biasa kita sampaikan, dan kita akan melihat bagaimana kita boleh melakukannya. Silakan Pastor Meta. Yeah, the 3 steps to going through this situation, right? Yeah. Like I said just now, it's not easy. Even the best of us have failed here. Yeah, because it is stated very clearly, do not curse, instead bless.
means there's only two you can do. You can either bless or you curse. So the first thing we always need to do is to get into the posture of prayer. And prayer is where we say good things, right? Stop using prayers where it curse something. I mean, I've heard of people say, I curse that sickness in you. I tell God to destroy that sickness in you. I know from a logical perspective, it sounds right. Yeah. But that is where you are displaying acts of anger, acts of disappointment. In your prayer, the prayer should always be positive, not negative. Because the more you do negative, the more you're going to grow the negative part of it. Yeah. So we should pray to have the temptation, to stop the temptation to curse. So Lord, bless the person, heal them. Don't say, Lord, I curse the sickness. God, you curse that sickness. Our God is a loving God. If you start making God a cursing God, God is going to start cursing everything in your life. And that's not the God that we have. Seriously, Yeah. we don't have a cursing God. It doesn't matter how bad you are, God will never curse you. Yes. Not anymore. I mean, in the Old Testament, before Jesus sacrificed himself, God actually cursed people. Cursed them generation after generation. Yeah. But because Jesus has died for us and everything is settled, God no longer has anger with us. Mhm. God no longer is going to curse us. Yeah. God will give us a choice, and whatever we choose, we have consequences, right? But He will continue blessing us. Yeah, it's this. He will keep giving you, but you cannot receive anymore. Mhm. You can't receive because you're not in a position to receive, and that's the position of prayer we have to get into. Yeah. To be able to get blessings, we have to stop curse, because if you are filled with curse, blessing cannot come in. Blessing and curse are black and white. The minute you have black in there, the white is going to be destroyed. The Yeah. minute you have white into black, black is also going to be destroyed. It's going to be that light. The color will change, right? So it's as clear as black and white. There is no gray area. In this verse, there's no such thing as, no, actually, when I said that word, I didn't mean it. No. God is not going to just look at your word. You can go, Jesus Christ, but actually your heart inside is, pergi mati lah. Marah gitu ya. Actually you mean that, but you just change the word. But actually your heart is the same feeling, right? Is also a curse. It's also a curse because God is not looking at your words only, He's looking at your heart. Yeah. And if your heart is in that position of curse, you cannot pray positive prayers. You cannot worship somebody in a heart that is full of hatred. You can't. That's why prayer, praise and worship is supposed to bring you out of that feeling you are in, that emotion you're in. Right? Because God didn't say, hey, bless the person when your emotion is good. God didn't say bless them when you are happy. God says do not curse. That means when you are sad, you are angry, you are disappointed, you want to kill that person, bless that person. Even I have failed in this area many times. I'm honest about this. It doesn't matter who you are in the world, you will fail this. That's why they say if you can be equal to Christ, you can be Christ. Amen. It's simple, but you can follow the footsteps of Christ. Amen. This is where we need to get into prayer, short prayers, especially when we are tempted to Yeah. curse. Yeah. Instead of going, Jesus Christ, oh Lord, deal with me, Lord. I don't know how to deal with this situation. See, even that is better. If that person is really, you want to check it, and you cannot say anything bad or not, right? What you do is, oh Lord, you handle this, I don't know how to handle this, I give up. That's better than going, you know what, I give up on you. No. That's cursing also, right? Lord, I put this situation in your hand. I do not know how to deal with this. I really cannot. I need your strength, I need your wisdom, I need your patience, because I don't have that. Yeah. That's a better prayer. That's a better situation to be in. And seriously, the more you do that, after a while, it becomes a habit. When things go badly, you don't go, why is it like that? Why? You go, Lord, you handle it. I don't know how to handle it. Because seriously, this is where you really put your faith on Lord to take care of situations around you. Right? Don't go out cursing things. And when you pray for people, do not curse
whatever is inflicting them. Bless the person. Do not curse whatever is in them. Ya. Because when you curse something in them, you're cursing them also. I'm sorry. You can't say shoot that thing and don't hurt that person. If that person is here holding this and you shoot it, you're going to get that person also. Same thing. It's very, very clear. Right? That's the action you need to do. The action here is very clear. If you cannot bless that person, step back and say, Lord, I don't know how to do that. Forgive me, I can't say anything good about the person at this point in time. I leave them in your hands. Yes. It's the best thing. At least your heart, with whatever sorrow, sadness, disappointment, is now less than what it was. If you continue, God, curse that person, destroy that, whatever you're feeling is magnified. And God doesn't want that in you, because it steals your peace. Right? God wants peace in you. So, Lord, I can't handle this. I'm going to sit in your peace. I'm not going to think about that. That's a better situation to get in. And this verse reminds us, do not curse. I hope that bless you. Ya, jadi tadi sudah pemahaman demi pemahaman kita sudah pahami dengan baik, kita sudah dengarkan, kita sudah melihat, bahkan saya katakan melihat ya, karena sudah sangat jelas di sana. Pak Pendeta tadi juga sudah mengulang berkali-kali bahwa ini sangat jelas sekali, tidak ada abu-abu di tengah-tengahnya. Jadi mari kita lihat dengan seksama apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, tadi saya juga mengatakan bahwa untuk menjadi pribadi yang tetap terus tidak mengutuk, dan tetap terus memberkati orang-orang yang berada di sekitar kita ataupun situasi dan keadaan yang kita alami pada saat ini, yes, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kita merasa tersakiti, kita merasa tersinggung, kita merasa down, kita merasa dihina, ya kan. Ini bukanlah saat-saat yang menyenangkan tentunya, apalagi kita sudah dibuat malu yang begitu besar. Ini bukan saat-saat yang menyenangkan dan mudah untuk kita lewati. Tetapi Tuhan mengatakan sekali lagi dalam Roma 12 ayat yang ke-14 bahwa ini satu perintah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, untuk tidak mengutuk kepada situasi, orang, ataupun keadaan yang lainnya, dan tetaplah memberkati. Jadi sekali lagi saya ingin mengulang bahwa kata tidak, jangan mengutuk atau tidak mengutuk ini bisa dilakukan dan sangat mudah untuk kita lakukan di saat kasih yang kita miliki di dalam kehidupan kita itu benar-benar kasih yang indah, kasih yang nyata, kasih yang lahir dari dalam hati kita, yaitu kasih Yesus Kristus itu sendiri yang menyertai kehidupan kita. Dan untuk memberkati orang, memberkati keadaan, dan selalu tetap memberkati segala halnya, kita harus mempunyai hati yang rela berkorban dalam segala hal. Yes, kita harus mengorbankan perasaan kita, perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak, perasaan malu, dan yang lainnya, dan menggantinya dengan berkat-berkat yang keluar dari mulut kita, berkat-berkat yang hadir dari dalam hati kita oleh karena kasih itu sendiri. Nah, untuk bisa berada dalam posisi ini, sekali lagi tadi Pak Pendeta juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa kembali kepada hal berdoa kita yang pertama. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa dalam berdoa kita, yes, tadi saya sudah mengatakan, Pastor Meta sudah mengatakan, dalam kenyataannya mungkin kita tidak mengeluarkan perkataan untuk orang itu, tetapi begitu kita masuk dalam doa kita mulai menyatakan kepada Tuhan untuk Tuhan mengutuk, untuk Tuhan melakukan satu keadaan yang buruk kepada orang tersebut, kepada keadaan itu. Kita mulai berteriak, kita mulai marah, kita mulai mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya justru kepada Tuhan di saat kita berdoa. Yes, di dalam perjanjian lama tadi Pastor Pendeta juga mengatakan, yes, memang Yesus mengutuk generasi demi generasi, ya kan, kita bisa melihat dalam perjanjian yang lama. Tetapi begitu Yesus mengorbankan dirinya untuk menebus kita dengan lunas, Yesus mengajarkan hal yang berbeda kepada kita. Oleh karena itu, yes, mungkin di saat kita berinteraksi dengan orang, berinteraksi dengan keadaan, kita tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang kurang baik atau kurang enak. Tetapi rasa marah kita membawa kita kepada sikap diri berdoa kita, justru kita menyuruh Tuhan, meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu hal yang buruk kepada mereka. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan justru kepada kita, bahwa memberkati. Kalau Tuhan menyuruh kita memberkati, itu berarti doa kita juga kepada Tuhan harus tetap memberkati.
Jadi sekalipun kita tersakiti dengan satu keadaan, kita tetap meminta Tuhan berkati keadaan itu Tuhan, agar keadaan itu menjadi lebih baik. Agar keadaan itu bisa berubah menjadi satu keadaan yang membawa berkat, yang membawa kesukaan, yang membawakan sukacita. Bukan justru berkata kepada Tuhan dalam doa kita adalah, Tuhan keadaan, biar deh keadaan itu jelek deh, nggak usah. No. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk kita boleh memiliki dan menjalankan perintah Tuhan ini adalah kembali kepada doa kita. Lihat bagaimana kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Cara bagaimana kita menyampaikan hal-hal kekecewaan kita. Cara bagaimana kita marah kepada Tuhan. Cara bagaimana kita menyampaikan rasa tidak enak di dalam hati kita. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita teliti, dan ini yang harus kita coba lihat, perbaiki di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan langkah yang kedua adalah kalau kita memang penuh dengan rasa marah sehingga kita tidak sadar mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak pantas dalam doa-doa kita, ataupun kita sudah tidak mampu lagi membendung kemarahan itu, lakukan praise and worship. Karena biasanya kalau kita mulai menyanyi, kita mulai merasakan aliran kasih Tuhan. Ya kan, kita mulai menyanyi, kita mulai memperkatakan kata-kata yang indah, akhirnya kasih Tuhan itu sendiri yang datang kepada kita untuk melembutkan hati kita. Jadi pujian penyembahan ini juga adalah bagian yang penting yang bisa membuat kita merasakan kembali kasih Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita mampu mengasihi keadaan yang mengecewakan kita. Jadi yang pertama adalah yuk lihat kembali cara kita dalam sikap diri kita berdoa. Yang kedua, lengkapi dengan pujian penyembahan untuk memberikan kekuatan baru bagi kita untuk menyadari kasih Tuhan itu ada bagi kita. Dan langkah yang ketiga adalah tindakannya. Begitu kita merasakan kasih itu, begitu kita sudah memahami bahwa oh iya, cara berdoa saya mungkin salah, perkataan yang saya pergunakan untuk berbagi cerita dengan Tuhan mungkin sedikit harus diperbaiki. Apabila kita sudah menemukan hal-hal yang harus kita lakukan dengan lebih baik lagi, lakukan dengan tindakannya. Jangan begitu kita sadar ini harus diperbaiki tetapi tindakannya tidak pernah memperbaiki, maka akhirnya sama aja bohong. Tidak akan pernah ada perubahan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi untuk kita mampu berdiri tegak dan melakukan perintah Tuhan adalah tindakan kita. Kalau kita memahami tanpa tindakan juga nggak ada artinya. Kita mengerti tanpa tindakan juga nggak ada artinya. Ya kan? Kita gelar sarjana kita, gelar kuliah kita, gelar master atau apapun gelarmu di sekolah, tanpa tindakan juga nggak ada artinya. Itu hanya bicara cuma sebatas kertas saja. Tetapi begitu engkau melakukan satu tindakan di dalamnya, maka itu yang akan menjadikan hal yang luar biasa. Tindakan yang benar, tindakan yang baik, tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Jadi inilah yang harus kita pahami, dan pada pagi hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita dengan sangat indah. Jadi untuk setiap pribadi-pribadi Tuhan yang pada pagi hari ini mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan ya, apalagi hal menyetir nih ya, yang masih di jalan pada saat ini ya kan, mungkin lagi buru-buru atau gimana pun, tiba-tiba ada motor, tiba-tiba ada apapun, hai, yuk kasihi mereka dan tetap berkati mereka dengan indah. Amin. Ya, ada yang mau tambahkan, Pastor Meta? No, I think it's pretty clear. Right? Amen. It's pretty clear. It's black and white, no gray areas. If you disagree, feel free to contact us and have this conversation. Amen. Let us explain to you a little bit more about what it means. I mean, I was the first one who disagree with a lot of things here, because I used to use a lot of words. It's not bad words, but I used to use a lot of words that is cursing in nature. Right? I cut down as much as I can already. I'm still working on it. It's not to say that, oh, now I know it stops immediately. It's going to be almost impossible to stop everything, because as you get better, you get more sensitive to the fact that, I didn't think good about that person. Yeah. See, if you don't think good, that means you thought badly. It's good or bad. There's no gray area. With God, there's no gray area. It's either you do or you don't do. Yeah. God says do or don't do. He didn't say don't come in between. So this is very clear again. Yeah. I hope this develops all of us to learn how to walk the way Christ did. Amen. Yeah.
Ya, baik saudara terkasih, kita sudah sampai di ujung dari morning breakfast kita di pagi hari ini atau kebaktian pagi melalui renungan harian pagi hari. Dan kita akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini dengan membawakan satu pujian nantinya. Dan juga ada beberapa informasi melalui kegiatan gereja kami GKA Holy Ministry. Tetapi sebelum itu, kembali kami Pastor Meta Emayu mengundang kita semua untuk kembali sama-sama kita bersatu di dalam doa. Yeah, let's pray. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Lord, thank you for the message today. Thank you for the revelation that there is no gray area. Yes. And thank you, Lord, that you're going to guide us, each and every one of us, with your wisdom, with your patience, your strength. Some of us may get this wrong again and again and again over the eons of years. But Lord, thank you for your forgiveness that allows us to stand up straight again, proud. Not because we are good, but because you are good. Amen. Because you're always great in front of Father, we look great. And thank you, Lord, that when the people come against us, you're going to stand in front of them. You're going to stand in front of them to say, hey, you know what, this is not the way you should behave. Lord, we will learn slowly how to deal with situations like that the way the Bible has taught us. Give us your strength, give us your wisdom that we always do this right. And when we go wrong, Lord, continue to forgive us. We are just mortals. We strive to be like you, Lord. But we thank you, Lord, that you're always in front of us, guiding Amen. us and taking us in this journey. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membawa kami mengerti bahwa ini adalah satu perintah yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai orang percaya di dalam Engkau Yesus, bahwa kata-kata berkat harus selalu mengalir dan keluar dari mulut kami, dari perbuatan kami, dan dari tingkah laku kami, dari apapun kehidupan kami. Begitu juga kami harus melihat dalam hal berdoa kami, dalam hal kekuatan yang kami miliki dan tindakan kami, agar kiranya kami bisa mengerti apa yang Engkau mau, apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Yesus yang indah, terima kasih Yesus yang baik. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di sepanjang kehidupanmu, mulai detik ini dan sampai selama-lamanya. Tangan kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai Engkau semua dengan sangat indah. Diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih dalam setiap hal apapun yang pada saat ini Tuhan percayakan, sekalipun keadaannya kurang menyenangkan, sekalipun keadaannya mengecewakan Engkau, sekalipun keadaannya tidak menyenangkan buat dirimu, maka tetaplah memberkati setiap halnya, karena di saat Engkau memberkati setiap halnya, tangan kasih kuasa Tuhan bekerja dengan sangat indah, memberikan Engkau kekuatan, memampukan Engkau dalam segala hal, dan menjadikan Engkau luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih bersama seluruh keluargamu, bersama suamimu, istrimu, anak-anakmu, dan keluarga besarmu, serta orang-orang yang berada di sekitar Engkau. Tidak akan pernah ada habisnya. Seperti Rasul Paulus mengingatkan kita di pagi hari ini, mari sama-sama kita tetap bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan diberkatilah Engkau anak-anak Tuhan terkasih di dalam kesehatanmu, sukacitamu, damai sejahteramu. Kasih Tuhan Yesus begitu indah bagi kita anak-anaknya. Mari dengan segenap hati katakan haleluya. Amen. 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 Yes, kita sampai di ujung untuk kita boleh membawakan satu pujian yang berjudul Aku Mengasihi Engkau Yesus. Dan terima kasih untuk Bapak Niko Noto Raharjo yang menciptakan pujian ini, sehingga kita boleh sama-sama menyanyikan pujian ini dengan sangat indah. Dan informasi yang kami ingin berikan melalui pelayanan gereja kami di GKA Holy Ministries, yaitu untuk pribadi yang mungkin membutuhkan counseling, membutuhkan pemahaman tentang firman Tuhan dengan lebih dalam lagi, membutuhkan prayer request, boleh menghubungi kami melalui gereja kami. Dan juga untuk undangan khotbah, pemberitaan firman Tuhan, webinar, dan yang lainnya juga boleh menghubungi gereja kami juga, GKA Holy Ministries. Dan juga sebagai pengingat untuk mengikuti program-program kami yang lainnya, yaitu memuji dan menyembah setiap jam 6 pagi waktu Indonesia, jam 5 pagi waktu Indonesia, jam 6 pagi waktu Malaysia. Boleh dilihat melalui channel YouTube kami, GKA Holy Ministries. Dan juga yang rindu untuk sama-sama bernyanyi, memuji dengan pujian yang ingin dinyanyikan bersama kami juga, boleh menghubungi kami di dalam GKA Holy Ministries kami juga. Dan tentunya untuk program kami yang lainnya, yaitu Bible Talk untuk Indonesia dan juga Malaysia, juga boleh menghubungi kami untuk kami dapat memberikan informasi mengenai link, mengenai hari dan yang lainnya. Dan ini semua boleh menghubungi di dalam nomor telepon ataupun nomor WhatsApp gereja GKA Holy Ministry, nomor Indonesia +62 811 979 1478, dan untuk nomor Malaysia +6 016 408 1478 atau
06 plus 6 016 408 1478. Dan informasi selanjutnya kami bekerja sama bersama GKA Pemenang di bawah pimpinan hambanya Bapak Pendeta Jamsen Manurung dalam kebaktian Healing Ministries. Ini juga ditayangkan secara online di dalam media sosial GKA Pemenang setiap hari Rabu jam 2 siang waktu Indonesia, jam 3 petang waktu Malaysia. Nah, untuk yang memerlukan doa kesembuhan, doa pelepasan, boleh menghubungi Bapak Jamsen Manurung secara langsung di nomor WhatsApp atau nomor telepon plus 62 812 63 83 269, atau juga boleh menghubungi kami, nanti kami akan mengarahkan langsung kepada beliau. Yuk, saatnya kita siapkan hati kita untuk kita boleh mengangkat pujian di pagi hari ini untuk mengakhiri morning breakfast kita. Ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes Lord. Amin Tuhan, amin Bapak. Mari saudara terkasih, sama-sama kita angkat pujian ini dengan indah. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah di pagi hari ini. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami Pastor Meta Emayu mohon undur diri di pagi hari ini, dan kita akan berpisah sementara waktu. Kita akan berjumpa kembali besok pagi di waktu yang sama tentunya dalam kebaktian pagi kita melalui renungan pagi hari atau morning breakfast with God. Kami berdua mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yuk sama-sama kita angkat kembali pujian ini.